Selamat siang Ibu dan teman-teman yang terkasih. Saya Ria Lenora Kasiu dengan NIM 211F10389 kelas A6. Saat ini saya akan berbagi sebuah kisah inspiratif untuk kita semua, di mana dalam kisah ini kita akan mendengarkan cerita bagaimana seorang yang mengalami penyandang disabilitas retardasi mental yang merawat dan membesarkan anaknya seorang diri. Kalau kita melihat bahwa dalam kehidupan nyata kita biasanya memandang bahwa mereka yang mengalami retardasi mental atau penyandang disabilitas ini adalah mereka orang-orang yang sangat lemah, yang mengharapkan uluran belas kasih dari orang lain. Tapi dalam kisah ini kita akan melihat bagaimana seorang penyandang disabilitas dengan sangat gigih dan juga semangat yang tinggi membesarkan anak seorang diri. Kisah ini sudah dituangkan dalam sebuah film yang berjudul I Am Sam. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana permasalahan yang dialami tokoh tersebut dan juga siapa tokoh dan bagaimana dalam tokoh tersebut mencari solusinya dan apa yang saya ambil dari pelajaran apa yang saya ambil dari film I Am Sam tersebut. Ibu dan teman-teman, kisah ini berawal dari seorang pria yang mengalami penyandang disabilitas retardasi mental, di mana di usianya yang sudah tua, ia merawat anak seorang diri karena pada saat ibunya melahirkan, ibunya pergi meninggalkan Sam beserta anaknya. Anak itu bernama Lucy. Dari hari ke hari, Sam seorang diri merawat anaknya itu. Ya, kita sebagai manusia ya pasti kita akan merasa lelah, merasa capek. Ya, hal ini juga yang dialami oleh Sam. Tapi Sam tidak pernah putus asa. Dia tetap merawat, mencintai, dan memberi kasih sayang kepada anaknya. Dalam berjalannya waktu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, Sam tetap tidak pernah merasa putus asa, tetapi ia tetap bersemangat untuk merawat anaknya seorang diri. Beruntungnya pada saat itu Sam mempunyai tetangga itu yang sangat baik hati dan mau membantu Sam dengan memberikan masukan, memberikan arahan bagaimana kita merawat seorang bayi. Dan juga Sam ini masih mempunyai teman-teman yang sangat sayang sama Sam dan juga sama anaknya. Teman-teman ini juga mengalami hal yang sama seperti Sam, yaitu mereka yang mengalami penyandang disabilitas. Dalam berjalannya waktu, Sam ini belajar terus dan mau menerima arahan dari tetangganya tadi, sehingga ia mau dengan setia merawat anaknya sampai anaknya ini bertumbuh dan berkembang menjadi seorang anak yang sangat cerdas. Dan hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, sehingga anak ini sudah berusia 7 tahun, di mana anak ini akan bersekolah. Sam tetap mendampingi, merawat, serta membantu anak ini belajar membaca. Dan pada saat itu anak ini bersekolah di satu sekolah
di mana para guru dan juga mereka yang berada di sekolah tersebut, mereka melihat bahwa Lucy ini tinggal dengan seorang ayah yang dimana mengalami keterbatasan, sehingga mereka meragukan untuk Lucy tinggal bersama ayahnya. Akhirnya dari pihak sekolah memberikan laporan ke pengadilan di mana tidak mungkin seorang Lucy ini tinggal dengan ayahnya yang mengalami cacat mental. Di situ dia akan mengalami ekonomi yang lemah, ya tidak diperhatikan oleh ayahnya sendiri. Tapi mereka tidak tahu bahwa seorang Sam sudah membesarkan anaknya itu dengan penuh kasih sayang. Dalam berjalannya waktu, akhirnya mereka mau memisahkan Sam dengan anaknya. Pada saat Sam mengetahui hal itu, hanya sangat kacau. Dia tidak bisa menerima bahwa dia akan dipisahkan oleh anaknya. Dan memang kenyataannya dia dipisahkan sama anaknya itu selama proses peradilan berlangsung. Tapi Sam tidak patah semangat. Bagaimana cara pun dia akan mengambil untuk mendapat kembali anaknya. Pada saat itu Sam pergi mencari satu pengacara yang sangat handal, yaitu seorang Ibu Rita, di mana pada saat itu terkenal Ibu Rita ini sangat cerdas dan juga sangat arogan. Pada awalnya Ibu Rita ini menolak untuk membantu Sam dalam proses peradilan tersebut. Tetapi karena setiap hari Sam datang meminta, maka dengan segala pertimbangan Ibu Rita ini mau membantu Sam karena dia melihat bahwa seorang Sam dengan gigih mau mendapatkan hak asuh anaknya. Untuk itu Ibu Rita ini membantu Sam sehingga hak asuh anak tersebut jatuh pada Sam. Dalam kisah inspirasi ini, saya mengambil pelajaran di mana saya sebagai seorang yang bukan mengalami penyandang disabilitas harus belajar dari seorang yang penyandang disabilitas, di mana ia mampu dengan gigih mau merawat anaknya. Solusi yang dia ambil yaitu dia mau menerima arahan atau saran dari orang lain, yaitu dari tetangganya, untuk memberikan arahan bagaimana cara ia mau merawat anak tersebut. Yang kedua yaitu dengan rendah hati dan juga kegigihannya, ia mau pergi ke Bu Rita, seorang pengacara, untuk mendapat kembali hak asuh anak tersebut. Hal yang sangat saya senang dalam kisah ini bahwa seorang Sam sebagai penyandang disabilitas tidak menyerah, tidak putus asa. Dia tetap bersemangat untuk membesarkan anaknya seorang diri, walaupun dengan latar belakang yang memang kalau lihat dari kasat mata kita sebagai manusia, dia tidak mampu. Itulah yang saya melihat, yang saya ambil dari kisah film I Am Sam. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.